Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar pelajaran 4 dengan materi zakat. Sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, serta masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak video pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menguasai tujuan pembelajaran. Di antaranya 1. Menjelaskan pengertian zakat. 2. Menyebutkan macam-macam zakat. 3. Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat. 4. Menjelaskan hikmah zakat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari amati gambar di bawah ini. Gambar sebelah kiri ada sebagian orang yang sedang duduk mengantri di lembaga lazis. Lembaga lazis adalah lembaga amil zakat, infak, dan sedekah. Di sebelah kanan ada seorang yang sedang mengumpulkan zakat fitrah ke panitia zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa adalah bertambah, bersih, suci. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah pemberian harta dengan kadar tertentu kepada yang berhak menerima dengan beberapa syarat sebagai ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Macam-macam zakat. A. Zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab yaitu lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada beberapa syarat wajib zakat mal. Di antaranya 1. Beragama Islam. 2. Balik dan berakal. 3.
harta tersebut termasuk harta yang wajib dizakati. 4. Telah mencapai 1 tahun. 5. Milik sendiri. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada beberapa jenis zakat yang wajib dizakati. Di antaranya: 1. Perhiasan emas dan perak yang disimpan. 2. Uang simpanan yang telah mencapai 1 nisab. 3. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. 4. Hasil pertanian, misalnya padi, palawija, dan sebagainya. 5. Binatang ternak, misalnya kambing, sapi, kerbau, unta, dan sebagainya. 6. Barang temuan, misalnya perhiasan atau uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang nilainya tinggi. B. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap orang Islam, baik dewasa maupun anak-anak. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat abdan atau zakat nafas, yaitu zakat yang berkaitan dengan badan atau diri seseorang. Dalam arti zakat untuk membersihkan atau mensucikan badan setelah menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dengan mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 1 sok atau 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada beberapa syarat dan wajib zakat fitrah. Di antaranya: 1. Beragama Islam. 2. Masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan dan terbitnya fajar pada hari raya Idul Fitri. 3. Adanya kelebihan makanan untuknya dan untuk keluarganya pada hari itu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada beberapa pembagian waktu dalam membayar zakat fitrah. Di antaranya: 1. Waktu mubah, yaitu waktu yang sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah, yaitu sejak awal Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan. 2. Waktu wajib, waktu yang baik untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu pada akhir bulan Ramadan. 3. Waktu sunnah, yaitu setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. 4. Waktu haram, yaitu waktu pemberian zakat fitrah yang dibayarkan setelah sholat Idul Fitri, dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Yang soleh dan solehah, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya, Quran Surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi
والخارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijak. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa ada 8 asnaf mustahik zakat. Antaranya 1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap. 2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang tetap tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Amil zakat, yaitu panitia atau pengurus pembagian zakat. 4. Mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk agama Islam yang masih memerlukan bimbingan dan pembinaan keimanannya. 5. Hamba sahaya, yaitu orang yang dijanjikan merdeka. 6. Khorim atau orang yang berhutang, yaitu orang yang tidak sanggup membayar hutang. 7. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. 8. Ibnu Sabil atau musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan yang baik. Anak-anakku yang soleh dan solehah, adapun manfaat yang kita peroleh dari mengeluarkan zakat di antaranya 1. Membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. 2. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan. 3. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. 4. Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki. 5. Mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak video pembelajaran hari ini, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan zakat menurut bahasa dan istilah. 2. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? 3. Sebutkan 4 jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 4. Sebutkan 4 golongan orang yang berhak menerima zakat. 5. Tuliskan Quran Surah At-Taubah ayat 60 beserta artinya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.